Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku sebangsa setanah air yang saya hormati, saya cintai. Jadi Kamis malam 20 Maret 2025, revisi Undang-Undang TNI disahkan oleh seluruh fraksi dan anggota DPR RI. Nah, Puan Maharani berujar bahwa revisi Undang-Undang TNI itu tetap berlandaskan pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan hak asasi manusia, dan memenuhi hukum nasional dan hukum internasional yang telah disahkan. Nah, mudah-mudahan Mbak Puan mengerti apa yang dia ucapkan. Nah, headline Kompas berjudul pengesahan RUU TNI lemahkan supremasi sipil. Sedangkan headline Jawa Pos berbunyi baru disahkan parlemen, rencana undang-undang TNI langsung digugat. Sesungguhnya dengan disahkannya revisi undang-undang TNI itu oleh DPR RI kita telah terjadi democratic backsliding atau democratic regressing, yakni kemerosotan demokrasi Indonesia makin menukik ke bawah. Demokrasi kita sudah rapuh, makin rapuh lagi, dan menambah kegelapan Indonesia yang sudah cukup gelap. Demo besar mahasiswa yang menuntut revisi UU TNI supaya dibatalkan terjadi di Jakarta, Yogyakarta, Bandung, dan Surabaya. Nah, sikap Pak SBY, Presiden 2 periode yang kebetulan juga Jenderal Bintang 4, sudah cukup jelas. Pak SBY menegaskan di kediamannya di Cikeas pada 23 Februari tahun ini bahwa Pak SBY pernah menjadi Ketua Reformasi ABRI dan mengatakan TNI aktif tabu memasuki dunia politik atau politik praktis. Itu salah satu doktrin yang kita keluarkan dulu, kata Pak SBY, pada saat Reformasi ABRI yang Pak SBY menjadi Ketua Tim Reformasi ABRI itu. Nah, kesempatan lain, Pak SBY menegaskan TNI yang masuk ke ranah sipil harus keluar dari dinas militer dan menjadi orang sipil sepenuhnya. Saya pikir pendapat Pak SBY ini sangat bijak dan realistis karena ibarat sebuah partai TNI adalah matchless, tidak ada tandingannya. Jadi TNI punya senjata, punya personil yang andal karena gemblengan militer, punya semangat esprit de corps yang sangat solid, memiliki kemampuan operasi teritorial yang wow, punya dinas intelijen, dan seterusnya. Jadi TNI hanya mengenal instruction, tidak mengenal deliberation, ya, musyawarah, tukar pikiran, debate, dan lain-lain tidak ada dalam kamus TNI kita itu. Nah, saya ingin mengingatkan pada kita semua, anak-anak bangsa, bahwa kekuasaan itu sesuatu yang memang misterius. Bagi kebanyakan orang yang tidak bersinggungan dengan kekuasaan, mereka menganggap kekuasaan sebagai hal yang lumrah sejak zaman dahulu kala. Siapapun yang punya kekuasaan tidak pernah puas. Titik. Ya, itu pendapat umum. Ya. Tidak ada yang aneh kalau kita melihat atau mendengarkan sebagian besar penguasa tidak pernah puas dengan kekuasaan yang sudah dimilikinya. Contohnya tentu Mulyono. 2 tahun sebelum jadwal lengsernya pada bulan Oktober 2024, dia berulah, bermanuver, berbohong, menutupi ambisinya dengan berbagai cara ingin menambah 1 periode lagi jabatan kepresidenan. Sampai sekarang pun tanpa rasa malu terus saja main presiden-presidenan, dan akhir-akhir ini cenderung agak putus asa, saya kira, karena grip atau cengkeramannya pada politik Indonesia makin kendor. Nah, manusia Mulyono ini memang ajaib. Dia seperti tidak percaya pada sunatullah.
Saya khawatir Mulyono mungkin yakin bahwa dia akan hidup 100 tahun bahkan mungkin lebih ya. Padahal kita ini umat Nabi Muhammad SAW itu begitu kita melampaui usia beliau, sesungguhnya kita sangat sadar kapan saja, anytime, malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa akan mutlak pasti menyambangi kita. Nah, persisnya hari apa, tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa, hanya Allah SWT yang tahu persis. Nah, Pak Harto yang telah membawa Indonesia ke tahapan swasembada beras dan menjadikan Indonesia sebagai macan Asia pun harus lengser setelah 32 tahun berkuasa. Ini pelajaran buat kita semua loh, Mas Mulyono. Ya. Lupakan pikiran kotor Anda memaksakan pemuda ingusan Gibran jadi Presiden Indonesia, negara besar nomor 4 di dunia. Masa Gibran ingusan jadi presiden? Kan tidak mungkin. Ya. Kalau Gibran hanya bisa meniru bapaknya yang pandai menebar pesona dengan masuk keluar gorong-gorong, lantas lempar-lempar kaos atau bungkusan beras ke rakyat, dan rakyat diperlakukan seperti kucing atau anjing berebut bungkusan haram itu, pasti umur politik Gibran ya, mustahil, ya, tidak mungkin bisa lama, ya, dan akan dicaci maki rakyat sendiri seperti sekarang Mulyono dicaci maki dan dituntut segera diadili. Nah, kebetulan majalah Psychology Today ya, terbitan Mei 2019 mengulas watak koruptif manusia adalah paduan antara dishonesty dan fraud, yaitu perpaduan antara ketidakjujuran dan kepalsuan. Manusia, apalagi pemimpin yang kejangkitan dua penyakit ini, akan dicengkeram oleh watak yang dinamakan covetous, greedy, grasping, and avaricious, unscrupulous, deceitful, and duplicitous, power hungry, and status seeking, and delinquent, criminal, and villainous, etc. etc. Ya. Jadi watak jahat ini terus berkembang menjadi megalomaniacal, dictatorial, autocratic, authoritarian, despotic, and tyrannical. Terjemahnya bahasa Indonesia mungkin tidak persis, jadi hanya kira-kira saja, yaitu penyakit loba, tamak, kejam, menipu, khianat, serakah, lapar kekuasaan, pengejar status, jabatan, kerasan dengan kejahatan, kriminal, cenderung bengis, dan lain sebagainya. Nah, setelah 150 hari lebih bangsa Indonesia punya presiden baru, Pak Prabowo Subianto, yang kita baca dan rasakan, bangsa Indonesia sangat was-was apakah Pak Prabowo dapat mulai menghembuskan angin segar dan membawa arah politik dan ekonomi yang menomorsatukan rakyat, kepentingan rakyat dinomorsatukan, atau masih bersikap segan dan hormat pada para bandit atau maaf bajingan oligarki yang telah menjadi predator kekayaan bangsa Indonesia. Apapun yang telah terjadi, saudara-saudaraku, kita sama-sama tidak boleh berputus asa. Selalu ada jalan keluar yang logis dan realistis. Asalkan Mulyono diisolasi dulu di Solo. Mengapa? Supaya Pak Prabowo itu benar-benar punya self-confidence ya, untuk lepas dari guletan dan rangkulan Mulyono yang menjadi pemimpin terkorup nomor 3 di muka bumi berdasarkan temuan OCCRP yang bermarkas besar di Amsterdam. Nah, untuk itu semua ada satu masalah fundamental yang harus dijawab lebih dulu. Beranikah pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo mengusut kejahatan para oligark semisal Aguan dan kawan-kawannya yang pasti bertumpuk-tumpuk kejahatannya? Selama puluhan tahun, apalagi 10 tahun periode kepemimpinan Mulyono, mereka dianak emaskan.
Mereka telah menggarong kekayaan alam kita secara ugal-ugalan dan merasa lebih berkuasa daripada pemerintahan yang syah. Sampai detik ini pemerintahan Prabowo tidak bisa menemukan siapa pelaku kejahatan kolosal yang telah berani mengkapling-kapling laut di utara Tangerang dan Banten. Malah 2 kali saya lihat di TV itu, Aguan dan konco-konconya diterima di Istana Presiden, diterima oleh Pak Prabowo. Ini why, jadi mengapa? Wah, kalau saya teruskan bisa-bisa adrenalin saya memuncak ya. Jadi saya cuma ingin menanyakan ya, apakah pemerintahan Pak Prabowo ini ya, itu berani enggak menyingkirkan kekuatan oligark, bandit-bandit atau maaf bajingan oligarki itu ya, yang memang selama ini telah menyetir pemerintahan pusat seenak mereka sendiri ya. Nah, kalau warisan Jokowi ini terus dilanjutkan oleh Prabowo, saya khawatir Indonesia makin gelap tanpa harapan. Kita sedang menuju otoritarisme perlahan-lahan tapi pasti. Jadi ya semoga ada perubahan yang lebih baik dan lebih menjanjikan. Kita tidak boleh patah semangat apalagi putus asa ya. Jadi tentu saja ada harapan ya, cuma kuncinya satu ya, Pak Prabowo itu potong sama sekali ya, potong komplit ya, completely cut off ya, dari Presiden ke-7 Pak Mulyono itu ya. Kalau masih digubet, dipengaruhi terus dan lain-lain, lantas mau apa bangsa kita ini ya. Ya, jadi saya tidak berani mengatakan bahwa di bawah Pak Prabowo kemudian kita nggak berhasil, insya Allah tidak. Ya. Jadi Pak Prabowo in terms of leadership itu jauh lebih unggul, wawasannya lebih luas, ya. Kemudian berbagai macam pengalaman telah dilalui. Ya. Jadi memang secara teoritis seharusnya lebih berhasil ya, dari tukang pelipur yang memang pandai memainkan tebar pesona itu. Jadi saya kira begitu dulu, lebih kurang saya mohon maaf kalau ada yang benar datang dari Allah yang Maha Sempurna. Kalau ada yang salah tentu dari hambanya namanya Amin Rais yang serba lemah, serba kurang dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.